Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Program Audit Perencanaan Akademik Politeknik Negeri Batam akan mempresentasikan hasil laporan kami. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah auditing dengan materi audit kepatuhan dan dengan dosen pengajar Bapak Irsutami SE, MACC, AK, CA. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai Ketua Resti Nur Karimah dengan NIM 411901084 dan rekan saya. Nama saya Putri Amaliza Riyadi dengan NIM 411901080. Saya Lulul Munawarah dengan NIM 411901081. Nama saya Aura Nur Hasanah dengan NIM 4111901082. Dan saya Fatia Mainsari dengan NIM 4111901083. Baiklah, kita akan langsung memulai presentasi pada hari ini. Program Audit Perencanaan Akademik, Kelompok 4C Audit. Nama kelompok yang pertama Putri Amaliza Riyadi dengan NIM 411901080, Lulul Munawaroh 4111901081, Aura Nur Hasanah Teharuno 4111901082, Fatia Mayangsari 4111901083, Resti Nur Karimah 4111901084. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada audit, yang kedua audit kepatuhan, yang ketiga internal control questionnaire, yang keempat program audit, yang kelima bukti audit. Pertama ada audit. Pengertian audit. Audit adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atas informasi mengenai asersi-asersi kegiatan, pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. 2. Ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ialah audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melihat kegiatan operasi suatu entitas apakah telah disesuaikan dengan ketetapan, ketentuan, peraturan, persyaratan yang berlaku atau telah disetujui seperti perjanjian dengan kreditor, perundang-undangan di suatu negara. 3. Ada internal control questionnaire. ICQ adalah daftar pertanyaan untuk mendeteksi kekuatan atau kelemahan sistem pengendalian yang diteliti. ICQ disusun oleh auditor untuk dijawab oleh pejabat auditan atau dijawab sendiri oleh auditor berdasarkan hasil observasi, analisis, dan pengujian dokumen. 4. Program audit adalah serangkaian kebijakan dan prosedur untuk menentukan bagaimana evaluasi bisnis atau proses audit yang harus dilakukan. Program audit pada umumnya melibatkan petunjuk khusus seperti apa, berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan, dan evaluasi, serta yang akan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada bukti audit. Bukti audit merupakan hal yang sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi auditor. Auditor harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi. Selanjutnya, ada internal control questionnaire. Ini merupakan sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat untuk melakukan wawancara dengan pihak SBAK. Execute sendiri terdiri dari beberapa pertanyaan ini.
Selanjutnya, ada tabulasi jawaban ICQ. Tabulasi jawaban ICQ merupakan sekumpulan jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh SBAK dan kami kumpulkan pada tabulasi jawaban ICQ yang terdiri dari 2 subprosedur. Yang pertama, pedoman pembelajaran. Nah, pada subprosedur pedoman pembelajaran, di sini total jawabannya ada 17 dan total jawaban tidak ada 0. Presentasi jawaban 100%. Selanjutnya, subprosedur kalender akademik. Total jawabannya sebanyak 9 dan total jawaban tidak ada 1. Jumlah presentasinya 90% untuk jawaban ya dan 10% untuk jawaban tidak. Tabulasi jawaban ICQ, jumlah pertanyaan ada 26, jumlah jawabannya 25, jumlah jawaban tidak 1, persentase 96%. Selanjutnya ada kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai perencanaan akademik Politeknik Negeri Batam dengan narasumber Ibu Lia Indriati selaku bagian dari anggota SBAK dan koor akademik, menunjukkan persentase di atas 75% untuk jawaban ya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan akademik adalah sangat baik. Artinya, proses pelaksanaan perencanaan akademik Politeknik Negeri Batam terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Pertama, ada program pemeriksaan, pengujian, pengendalian. Ini adalah program audit pelaksanaan dan evaluasi kerjasama. Terdiri dari 2 subprosedur. Yang pertama, pedoman pembelajaran. Selanjutnya ada subprosedur kalender akademik. Selanjutnya ada kertas kerja pengujian pengendalian. Kertas kerja pengujian pengendalian. Di sini kami buat dalam bentuk narasi yang terdiri dari berikut ini. Yang pertama ada pengecekan kegiatan penjaringan saran melalui email. Yang kedua, pengecekan tanggal dan waktu kegiatan penjaringan saran melalui email. Yang kedua, pengecekan kegiatan perumusan draft pedoman yang dilakukan oleh SBAK berdasarkan hasil penjaringan. Selanjutnya ada pengecekan kegiatan koreksi berdasarkan notulen hasil review. Pengecekan pengajuan pedoman pembelajaran ke direktur.
pengecekan hasil koreksi direktur, pengecekan penyusunan pedoman pembelajaran mahasiswa telah mengikuti instruksi IN 21.1.1 F3. Pengecekan penyusunan pedoman pembelajaran mahasiswa telah mengikuti instruksi IN 21.1.1 F3. Pengecekan perubahan pedoman pembelajaran mahasiswa wajib menyantumkan bulan dan tahun. Pengecekan pedoman pembelajaran mahasiswa dilengkapi dengan SK. Pengecekan pedoman pembelajaran mahasiswa yang sudah disahkan telah di-backup. Pengecekan pengalokasian waktu untuk sosialisasi pedoman pembelajaran mahasiswa. Pengecekan penetapan dan pengumuman pedoman pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, pengecekan rumusan draft kalender akademik pada bulan Juli. Selanjutnya, pengecekan penyusunan kalender akademik sesuai dengan instruksi IN.21.1.1.2 F3. Pengecekan penyusunan kalender akademik sesuai dengan instruksi IN.21.1.1.2 F3. Pengecekan notulen rapat. Dan terakhir ada pengecekan pengajuan draft kalender akademik ke direktur, SK, dan pengumuman kalender akademik. Selanjutnya ada dokumen dan bukti audit. Dokumen dan bukti audit pertama, bukti penjaringan saran melalui email tahun 2019. Yang kedua, bukti revisi pedoman pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga, bukti dokumen pedoman pembelajaran mahasiswa tahun 2020, dan seterusnya. Analisis dan rekomendasi. Dari analisis yang kami dapatkan, terdapat beberapa prosedur kepatuhan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Internal Control Questionnaire atau ICQ. Pada prosedur pedoman pembelajaran antara lain, berdasarkan ICQ nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana jawaban dari auditi adalah ya, namun setelah dilakukan pengujian tidak terdapat bukti, dikarenakan pada tahun 2020, SBAK tidak melakukan penjaringan saran. Yang kedua, berdasarkan ICQ nomor 5, di mana jawaban dari auditi adalah ya, dan setelah dilakukan pengujian, hal tersebut memang terbukti bahwa SBAK melakukan review terhadap pedoman pembelajaran bersama dengan para pembantu direktur, UPTPM, para ketua jurusan, KA, BAUK, dan unit kerja lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ICQ nomor 6, di mana jawaban dari auditi adalah ya. Namun, setelah dilakukan pengujian, tidak terdapat bukti notulen dan absensi terhadap review tersebut, dikarenakan hasil rapat langsung dibuat dalam bentuk review. Dan seterusnya.
Selanjutnya, dari analisis yang kami dapatkan, terdapat beberapa prosedur kepatuhan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Internal Control Questionnaire atau ICQ pada prosedur kalender akademik antara lain. Selanjutnya, ada kesimpulan akhir. Melalui Project Based Learning atau PBL yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 1 bulan untuk melakukan proses pengauditan terhadap prosedur perencanaan akademik di Politeknik Negeri Batam bersama Ibu Lia Indriati SE selaku Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Batam, kami menyimpulkan bahwa SBAK sebagian akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Batam belum melakukan semua tugasnya berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan atas analisa yang telah kami lakukan dan pada program pengujian audit, di mana terdapat ketidakcocokan antara hasil wawancara dengan hasil pengujian bukti, yakni banyaknya dokumen dan bagian-bagian yang tidak ada atau tidak lengkap. Menurut kami, segala prosedur dan program perencanaan audit akademi, baik itu perencanaan pedoman pembelajaran maupun kalender akademik, masih belum dilakukan dengan baik, serta hanya beberapa prosedur yang didukung oleh bukti yang kompeten, sehingga untuk melacak alur pembuatan pedoman pembelajaran dan kalender akademik tidak dapat dilakukan secara langsung melalui sistem, karena terdapat beberapa bukti yang tidak terintegrasi ke dalam sistem. Selanjutnya ada logbook dan dokumentasi. Yang terdiri dari yang A, pengisian daftar pertanyaan, wawancara, tabulasi, penarikan kesimpulan sementara. B, pengujian. C, pelaporan, pembuatan laporan, slide presentasi, video presentasi, dan presentasi. Ini merupakan dokumen terkait proses wawancara dan pengujian yang telah kami lakukan. Baiklah, mungkin dari kami hanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk partisipan dan teman-teman atas perhatiannya. Kurang dan kesalahan kami memohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.